Sinead O'Connor. Sinead, nothing compares to you. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Announcing she has converted to Islam and has Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reaction. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat inspirational banget, yaitu datang dari seorang artis internasional atau Hollywood atau dunia atau global, karena beliau mendapatkan Grammy Awards, yaitu penghargaan di bidang nyanyi yang tertinggi di dunia. Dan beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan di award-award lainnya. Namanya adalah Shuhada Sadakat atau yang terkenal Sinead O'Connor. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu kenapa kisah kehidupan Sinead O'Connor ini sangat inspirational banget, terutama bagi orang-orang yang mau speak up, karena itu adalah salah satu legasinya dia, berani menceritakan kebenaran dan berani melawan apapun, termasuk institusi keagamaan, termasuk negara, termasuk organisasi kalau mereka itu salah. Dan itu salah satu inspirasi bagi lumayan banyak artis Hollywood sekarang, seperti kejadian antara Palestina dan Israel. Mereka speak up kalau itu tidak benar, kalau itu adalah salah, dan juga menjadi diri sendiri dan melawan kemunafikan, dan pastinya tidak menjilat. Jadi Sinead ini benci banget sama orang-orang yang munafik, guys. Dan dia tidak peduli apa yang dibilang orang. Dan pastinya ada kontroversi baik di media hingga beberapa artis Hollywood seperti Madonna itu pernah mengacam Sinead O'Connor ini karena pidato Sinead ini di salah satu televisi yang live di saat itu di Amerika. Masih ada programnya sekarang, yaitu Saturday Night Live. Dan ya, bagaimana kontroversinya? Apakah kontroversi karena dia ingin terkenal atau bagaimana? Anyway, dengar ceritanya. Kita mulai aja, guys, tidak memperpanjang mukadimah, yaitu kisah nyata seorang penyanyi internasional Sinead O'Connor atau Shuhada Sadakat. Nah, Sinead terlahir di Dublin, di Irlandia pada tanggal 8 Desember 1966. Dia terkenal sebagai penyanyi, pengarang lagu, dan juga sebagai aktivis. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Bapaknya namanya John, seorang pengacara dan juga insinyur. Kemudian ibunya Johanna, yang mungkin ibu rumah tangga, karena tidak ada sumber yang mengatakan apa pekerjaan ibunya. Namun keluarga Sinead ini adalah berlatar belakang keluarga yang menengah. Jadi dia bukan dari keluarga yang kekurangan karena bapaknya pengacara dan juga insinyur. Jadi lumayanlah ada uang, kaya-kaya banget sih enggak. Kehidupan pahit Sinead itu berawal dari saat dia berumur 8 tahun, di mana kedua orang tuanya bercerai. Bapaknya pindah ke Amerika dan menikah lagi di sana. Jadi dia tinggal sama ibunya dari umur 8 tahun. Nah, perceraian ini bikin ibunya mental breakdown. Jadi ibunya lumayan trauma dan perilaku ibunya pun berubah. Bisa dibilang agak sedikit-sedikit gila karena itu. Tapi dia bukan gila, mungkin frustasi
atau kecewa dengan keadaan. Nah, keadaan ibunya ini berdampak atau dilampiaskan oleh ibunya itu ke anak-anak dia. Mempunyai 5 anak dan sebagai single parents. Walaupun dia tidak miskin, dia masih punya uang ibunya. Mungkin lebih ke kekecewaan itu tadi. Namun pelampiasan dari frustasinya Ibu Sinet ini tidak ke arah yang positif tapi lebih ke negatif, yaitu dia sering menyiksa anak-anaknya termasuk Sinet. Salah satu interview Sinet mengatakan hal yang paling dia trauma itu pada saat dia berumur 8,5 tahun. Di saat itu dia tinggal sama ibunya. Jadi anak-anak ini kalau mereka salah, ibunya menghukum mereka tidak manusiawi sekali. Sampai Sinet itu harus tinggal di taman. Anak kecil berumur 8,5 tahun itu tinggal di taman selama 2 mingguan. Sinet itu bercerita di salah satu TV. Jadi Sinet ini takut sekali dengan senja karena perubahan antara senja ke malam itu kegelapan karena dia tahu setelah senja pasti gelap. Nah, waktu dia berumur 8,5 tahun di taman itu, ya kalian tahu sendiri bagaimana keadaan taman yang gelap. Anak berumur 8,5 tahun dan dia sering memanggil ibunya, berteriak dan menangis, tapi ibunya nggak membukakan pintu. Dia selalu memandang kamar ibunya dari taman itu. Lampu ibunya itu nyala, kemudian mati, tidur tanpa melihat dia yang lagi di taman. Tiap malam kehidupan di taman saat dia umur 8,5 tahun itu, dia menunggu-nunggu agar ibunya menjemput dia, tapi ibunya nggak pernah datang. Singkat cerita, setelah penyiksaan itu atau punishment itu, dia pun pernah disuruh ibunya untuk mencuri. Jadi mereka ini hidup di lingkungan yang lumayan religius. Setiap hari Minggu mereka pergi ke gereja. Setelah aktivitas di gereja selesai, si Sinet ini nggak pulang. Dia menunggu malam dan ibunya nyuruh dia untuk mencuri uang donasi yang berada di dalam kotak amal, kemudian disetor ke ibunya. Padahal Sinet bilang ibunya tidak kekurangan uang. Ini mungkin adalah pengaruh-pengaruh dari trauma tadi, apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Nah, karena ibunya ini frustasi dengan perceraian dengan ayahnya, Sinet pun pernah ditelanjangin sama ibunya, disuruh berbaring di lantai, dan ibunya memukul bagian vital dari Sinet ini. Karena ibunya tidak mau Sinet ini menjadi perempuan. Ibunya takut kalau dia bakal diperlakukan oleh laki-laki seperti ibunya. Jadi dia pengen Sinet ini jadi laki-laki. Jadi pola pikir ibu Sinet ini sudah mulai nggak normal ya. Namun si Sinet kecil ini, dia tetap berpikir kalau ibunya mungkin sakit, ibunya tidak berniat untuk mencelakai dia dengan saudaranya, dan dia berharap, karena dia pikir ibunya ini kemasukan setan, dia berharap dia bisa mengusir setan yang ada di dalam tubuh ibunya atau dalam pikiran ibunya. Dia kadang bertanya, padahal mereka adalah salah satu keluarga yang lumayan religius, karena Irlandia itu dibagi atas 2 jenis agama. Yang bagian Irlandia itu biasanya Katolik, kemudian yang agak ke utara atau ke dekat Inggris itu Protestan. Karena mereka sering ke gereja, dan bikin Sinet ini bertanya, kok bisa ya orang yang religius berperilaku seperti ini, memperlakukan anaknya seperti ini. Nah, itulah yang selalu diolah oleh Sinet kecil ini, pemikiran seperti itu. Dan penyiksaan dari ibunya ini berlangsung selama 5 tahun sampai bapaknya itu pulang dari Amerika dan menuntut hak asuh anak-anak dia ke ibunya. Dan akhirnya bapaknya menang dan Sinet akhirnya tinggal dengan bapaknya dan ibu tirinya dia. Sinet mengaku bahwa bapaknya juga lumayan menyiksa dia, tapi tidak separah ibunya. Nah, pengaruh dari kebiasaan yang ibunya ajari dia dari kecil, dari umur 8,5 tahun, salah satunya adalah mencuri, dan itu menjadi suatu kebiasaan bagi Sinet. Walaupun
dia tidak kekurangan uang misalnya. Jadi dia pergi ke toko, kadang-kadang dia mencuri, kemudian dibagi-bagikan ke temannya. Dan itu bagi dia udah normal perilaku seperti itu. Sampai akhirnya saat dia berumur 15 tahun, dia ketangkap. Jadi si nenek ini kalau mencuri, diambil barangnya di toko, sampai-sampai dia itu dibilang orang udah pintar nyurinya. Karena udah sering. Jadi ditaruh di dalam bajunya dia, kemudian dia keluar dan kabur lari. Dan kalau di hotel katanya dia juga sering mencuri barang-barang yang ada di hotel. So, jadi itu suatu kebiasaan bagi dia. Dan ya akhirnya di saat dia umur 15 tahun dia ketangkap dan dia dibawa ke rehabilitas anak. Mungkin seperti penjara anak yang dikelola oleh salah satu gereja Katolik di sana yang diurus oleh wiharawati-wiharawati di sana. Namun, nyampe di sana dia bukannya direhab tapi ditambah lagi traumanya. Namanya anak ABG ya. Bukan saya membela Sinet, tapi memang kenakalan remaja itu kita kadang nggak bisa menduga ya kan. Mereka selalu ada aja sisi onar dari anak-anak ABG ini. Apalagi dengan berlatar belakang broken home, dengan perlakuan ibunya seperti itu. Jadi di saat dia di rehabilitas itu, dia juga melakukan sesuatu hal yang salah mungkin, bikin kesalahan, dan dia juga dipunis, dihukum, ditaruh di ruangan yang gelap, dia suruh tidur di sana, dia nggak bisa lihat apa-apa, baunya mungkin kayak di loteng kayak gitu, bau di sana bau tai katanya, dan sampai sekarang katanya dia masih, sampai terakhir dia hidup, dia masih bisa mencium bau dari ruangan tersebut. Namun, bagusnya saat dia rehabilitasi di sana adalah dia mempunyai kesempatan untuk belajar musik. Jadi selama dia di sana, dia main musik dan dia pun mengarang lagu sesuai dengan pengalaman kehidupan dia yang dia jalani. Nah, ini anaknya pintar dan dia lumayan tekun dalam agama. Cuman yaitu tadi bagaimana lingkungan dan kehidupan dia yang mengajari dia ke arah yang salah. Nah, setelah hukuman di rehabilitas ini selama 18 bulan selesai, dia dimasukin sekolah, itu kayak mungkin mengambil kejuruan kayak gitu. Namanya sixth form di sini. Tapi pas di ujian akhir, dia nggak mengikuti ujian tersebut. Jadi dia nggak mendapatkan sertifikat lulus dari sekolah. Tidak sekolah, tapi dia fokus dengan talentnya dia, bikin musik, bikin lagu, ngamen di jalan-jalan, di pub. Jadi lumayan sebagai anak jalanan juga. Dan pada akhirnya suatu saat di umur dia 18 tahun, saat dia manggung di salah satu pub di Dublin, ada produser dari perusahaan rekaman kecil dari London, itu lagi di Dublin, dan mereka melihat bakat Sinead. Nah, disitulah kehidupan Sinead mulai berubah. Dia akhirnya pindah ke London dan memulai rekaman album pertamanya. Dia pun mulai dikenal oleh orang, muncul di televisi, di BBC, tapi di saat umur 18 tahun itu juga ibunya meninggal karena kecelakaan mobil. Ibunya menabrak bus. Sinead pun muncul di salah satu TV di Inggris. Dia menceritakan bagaimana sedihnya dia kehilangan ibunya, walaupun yang dia alami semasa dia kecil itu bikin dia trauma, tapi kasih sayang dia sama ibunya katanya tidak pernah luntur. Dia berharap suatu saat dia bertemu lagi sama ibunya. Jadi hatinya dia sama ibunya ini ya lumayan mulia sekali. Walaupun siksaan yang dia hadapi waktu kecil bikin dia trauma, walaupun dia tahu
keadaan seperti itu yang bikin dia, kehidupannya dia itu sulit. Perilakunya dia berubah, tapi dia tidak begitu menyalahkan ibunya, walaupun faktanya memang bagaimana dia jadi pencuri, bagaimana dia takut akan kegelapan, itu karena ulah dari ibunya, tapi dia tidak menyalahkan sepenuhnya ibunya gitu. Nah, setelah ibunya meninggal, karir Sinead semakin melambung sampai dia pindah ke Amerika dan bertemu dengan seorang artis. Wah, itu sangat besar sekali, yaitu namanya Prince. Prince itu sekelas Michael Jackson. Mungkin ada yang belum tahu bahwa Prince ini banyak menciptakan lagu-lagu terkenal dan dia pun juga penyanyi untuk artis-artis yang terkenal juga di saat itu. Sangat-sangat respect lah di Hollywood kalau dia itu sebagai artis dan pencipta lagu dan bikin musik juga. Jadi Sinead ini dibikin lagu sama Prince yang banyak yang tahu juga mungkin, yaitu Nothing Compared to You. Kalau bahasa Indonesianya, jangan dibanding-banding ke. Ya kan? Nah, bikinlah album Sinead di sana dengan lagu andalannya Nothing Compared to You yang membawa Sinead makin terkenal di seluruh dunia. Karena album ini mendapatkan platinum dan juga berbagai penghargaan. Namun, ini disinilah terlihat bagaimana kepribadian Sinead. Si Prince ini mau jorokin dia karena dia orang terkenal, sangat respect lah sebagai seorang artis di Amerika. Dia mungkin mikir bisa melakukan apa aja kepada orang yang dia bantu atau kepada siapapun, tapi nggak bisa dengan Sinead. Dia mau mesum sama Sinead, tapi Sinead nggak mau, sampai akhirnya mereka kejar-kejaran di parkir. Sampai mereka jambak-jambakan, kata dia. Tarik-tarik rambut sampai pukul-pukul, lempar-lempar batu katanya. Dia nggak bisa digituin. Nah, Sinead ini terkenal dengan kepribadian yang sangat unik, yang sangat kontroversi sekali. Apa yang dia bilang, baik itu di televisi maupun di sosial media, di koran-koran saat itu. Kehidupan dia sebagai seorang artis mungkin nggak jauh beda juga dengan artis-artis yang lainnya, itu lumayan wild, lumayan liar, kayak narkoba atau mengganja. Itu dia lakukan juga, bikin tato, rambutnya itu kalau kalian video klipnya rambutnya dibotakin. Kenapa? Karena dia masih kepikiran apa yang dilakukan sama ibunya, karena ibunya ingin dia sebagai laki-laki. Itu salah satu alasan kenapa rambut Sinead ini dibotakin terus dan akhirnya menjadi identitas dia. Ya, kepribadian Sinead saat terkenal, semakin dia terkenal ya semakin dia liar, sampai Sinead pun beberapa kali menikah, 4 kali, 4 juga anaknya. Jadi semuanya berbeda-beda ayahnya. Kadang dia ya dapat anak dari teman dekatnya, maksudnya bikin anak sama teman dekatnya. Dan ya judgement dari orang-orang sangat-sangat to the point. Orang-orang memang negatif pemikirannya sama Sinead. Mungkin kita pun juga kadang berpikiran yang sama. Tapi di balik itu banyak sejarah atau kisah-kisah yang orang nggak tahu di saat itu, bahwa sebenarnya ada alasan kenapa Sinead ini berperilaku seperti itu, yang seperti liar, manusia liar, perempuan liar gitu kan. Cuman di saat dia bertemu orang, dia nggak bisa menerima bullshit. Maksudnya orang baik-baik atau ketemu cowok terus baik, habis itu ya yang dibilang itu nggak ada bukti gitu, banyak gombalnya, banyak ininya. Dia pengen orang itu be yourself dan nggak terlalu over dalam suatu hal gitu yang kenyataannya berbeda. Jadi itu dia anti banget orang-orang yang munafik. Dan dia nggak diam kalau dia melihat sesuatu hal yang salah. Jadi ya ketemu dengan suami pertama, ya mayoritas lah ya, dia pun cantik waktu muda.
Orang dekat sama dia, kalau ada maksud tertentu atau nggak benar-benar cinta, dia bisa mendeteksi dan akhirnya dia tinggalkan. Kemudian dia pindah lagi ke cowok yang lain, dapat anak lagi, dan begitulah kehidupannya dia. Dia nggak terima bullshit baik dari siapapun, dari keluarganya, atau dari temannya, atau dari media. Dan akhirnya dia dikenal sebagai artis yang kontroversi, tapi beda dengan artis yang kontroversi karena terkenal. Dia bukan untuk terkenal kontroversinya. Dia kontroversi karena dia jadi diri sendiri. Malahan dia nggak mau terkenal. Dia cuman ingin bikin lagu, ya udah dia promosikan, tapi tidak mau membahas tentang kehidupannya, kepribadiannya, atau harus di depan kamera terus. Dia nggak mau. Tapi perilakunya dia kan disorot sama kamera terus, paparazzi ngejar dia. Jadi disitulah majalah-majalah atau berita-berita mengabarkan tentang apa yang dia lakukan. Orang hanya menjudge dari luar. Nah, yang paling kontroversi itu adalah terjadi pada tahun 1992, di mana dia tampil di salah satu acara TV di Amerika yang berjudul Saturday Night Live. Nah, di situ dia berkesempatan bercerita dan ternyata dia bawa satu kertas, yaitu gambar dari seorang Pope atau Paus. Nah, kalau nggak salah, John Paul itu berasal dari Polandia. Nah, dia bilang dalam pidatonya si Ned ini bahwa inilah musuh yang sebenarnya. Sambil dia sobek foto itu, dia buang ke lantai. Gila nggak? Nah, di situ dunia mulai heboh. Disitulah puncak salah satu kontroversi terbesar dalam karir si Sinead. Media mengecam dia, artis-artis Hollywood seperti Madonna, terus presenter-presenter acara TV di Amerika mengecam dia, malah mau melabrak dia, memukuli dia karena apa yang dia bilang itu sangat mencoreng atau menyakiti umat Kristen Katolik di dunia ini. Bukan hanya di Amerika, tapi juga di dunia. Dan kalian bisa bayangkan, jangankan di tahun 90-an sampai sekarang pun, kalau kita bicara tentang institusi, baik itu negara, pemerintah, atau agama, kita bakal langsunglah orang berbooming dan orang menjudge kita, dan orang menghakimi kita, dan orang nggak suka sama kita. Pokoknya itu sangat-sangat sensitif sekali, opini orang bermacam-macam. Nah, Sinead ini nggak peduli. Dia mau terkenal setelah itu, dia nggak peduli. Dan orang mau benci sama dia, dia nggak peduli. Tapi yang dia bilang itu benar menurut dia. Alasan dia menyobek foto dari Paus ini bukan menyerang Pausnya, tapi dia bilang dia menyerang institusi dari Kristen, terutama gereja Katolik, di mana dia juga merasakan bagaimana penyiksaan di saat dia direhabilitas waktu dia masih muda di sana, dan banyak sekali kisah-kisah yang muncul bahwa banyak petugas-petugas yang sangat berdedikasi kepada agama di gereja itu menyiksa anak-anak dalam bentuk seksualitas dan juga secara fisik. Jadi memang benar di saat itu, mungkin sekarang agak kurang, tapi memang di zaman-zaman itu banyak sekali sodomi atau pemerkosaan anak-anak di bawah umur di kawasan gereja. Saya tidak, maksud saya cerita ini ya faktanya. Saya tidak menjelek-jelekkan agama lain ya. Bukan karena saya muslim terus saya jelek-jelekkan agama lain, enggak. Tapi ini memang faktanya, malah ada yang hamil di gereja dan anaknya dibunuh oleh pihak gereja. Itu terjadi juga di Irlandia waktu itu karena kefanatikan dan menjaga image dari institusinya. Sebenarnya kalau menurut Sinead dan saya juga, bahwa orang-orang seperti ini berlindung dari agama. Mereka melakukan
suatu hal yang bejat, tapi mereka cover biar kelihatan dihargai dan bersembunyi di belakang agama dan institusi. Dan negara atau lembaga lainnya nggak mudah untuk menangkap orang-orang ini karena mereka ya fanatik dengan agama atau percaya dengan agama atau agama mereka nggak ingin agamanya jelek. Itu terjadi tidak hanya di agama Katolik aja, hampir semua agama seperti itu. Kejelekan apapun yang terjadi di institusi agama kita nggak bisa bicara agama apapun, termasuk di agama saya. Walaupun kita bilang ada santri mungkin atau apa, jangan dibahas itu, kita akan diserang. Saya nggak tahu kenapa orang membela institusi. Kita harus bela agama. Begitulah yang dilakukan oleh Sinek. Dia membela Katolik. Dia tidak membela institusinya. Dia melawan Vatikan. Dia melawan organisasi Katolik, gereja-gereja. Tapi dia tidak melawan agama Katolik, ajaran dari agama Katolik. Tapi orang-orang ya berpikir, seakan-akan dia menyerang agama, ajarannya. Mungkin kalau terjadi di Islam juga sama. Mungkin kalau kita membahas sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, orang Islam lainnya juga bakal menyerang kita. Nah, itulah banyak orang tidak bisa membedakan yang mana yang musuh, yang mana ajaran gitu, yang mana yang bikin jelek, yang mana enggak. Karena banyak banget kejadian di Eropa ini, termasuk di Inggris, banyak pendeta-pendeta mencabuli anak-anak di bawah umur yang lagi belajar di gereja tersebut, tapi nggak bisa disentuh oleh kepolisian karena mereka adalah pastor. Pertama, walaupun kepolisian tahu pastor ini salah, tapi polisi nggak mau, atau institusi dari gereja ini nggak mau menghukum pastor ini. Paling mereka ya pokoknya jangan sampai ke publik kalau pastor ini bersalah. Itu aja, karena akan menjelekkan agama menurut mereka dan institusi mereka, dan bikin orang mulai nggak percaya dengan agama. Itu yang mereka takutkan, dan akhirnya polisi pun karena agama mereka sama bisa jadi kayak gitu, dan akhirnya nggak bisa disentuh orang yang bersalah ini. Inilah yang bikin Sinet ini kesal banget, karena orang-orang nggak mau speak up dengan kebenaran, dan orang-orang menilainya dengan penilaian yang salah. Karena Sinet ini lumayan belajar tentang agama yang dia anut juga, ya dia tidak bilang kalau dia itu nggak percaya dengan agamanya dia. Nah, saya menjelaskan ini berdasarkan fakta. Lagi-lagi saya tidak menjelekkan agama, karena saya respect apapun ajaran agama di dunia ini. Tapi tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali agama dijadikan kedok untuk keperluan baik itu pribadi maupun keperluan kelompok. Kita semua tahu bahwa agama memberikan pelajaran yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, tidak ada yang jelek. Kita semua percaya kepada Tuhan, hanya cara kita aja yang berbeda, dan itu kita harus respect. Nah, setelah kejadian si Sinet ini mencobek foto dari paus ini, 9 tahun menunjukkan protes dia terhadap institusi Katolik ini, tapi si paus ini nggak marah. Butuh 9 tahun bagi paus ini menyadari apa yang dibilang Sinet itu adalah benar. Memang ada kenyataannya seperti itu. Nah, karir Sinet di dunia nyanyi atau di dunia entertainment di Hollywood pun sudah agak mulai mengembang, kadang naik, kadang turun, tapi dia ya tetaplah terkenal lagunya dia. Sampai sekarang pun orang-orang sangat connect dengan lagunya, terutama Nothing Compared to You itu. Benar-benar suatu lirik, nah ini diciptakan sama Prince itu tadi. Lirik yang benar-benar mengajari manusia untuk jadi diri sendiri, humble, dan menghargai pilihan orang lain. Nah, karena Sinet ini orangnya nggak diam, nggak bisa mulutnya diam, jadi ya
kalau apapun yang dia lakukan, kalau dia lihat, dia itu speak up. Baik itu terhadap politik. Nah, makanya dia itu disebut juga sebagai aktivis. Kenapa? Karena dia melihat sebuah organisasi, kalau menurut dia itu organisasi ini melakukan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak manusia, dia ikut mendukung organisasi ini. Tapi ternyata banyak organisasi yang benar tujuannya seperti itu, secara prakteknya berlawanan dengan caranya si Sinek. Jadi banyak sekali kemunafikan di organisasi ini, termasuk IRA. Ya banyaklah, tidak hanya di sini dan dimanapun organisasi kita pikir, oh organisasi ini membantu begini, ternyata oh begini. Nah, jadi Sinek ini lumayan kontroversi juga. Dia mendukung IRA pertama, setelah dia pelajari ternyata IRA ini beda misinya, beda pelaksananya, dan akhirnya dia bilang juga ini kayaknya bullshit, ini lu munafik, dan akhirnya dia nggak membela dan dia membela Inggris. Setelah itu pas dia lihat lagi Inggris, oh ternyata bullshit juga. Jadi disitulah dia mulai nggak percaya sama kebanyakan organisasi, termasuk organisasi agama, institusi, negara, dan dia benci banget dengan kemunafikan. Nah, Sinek ini masih beriman kepada agamanya, masih taat, masih percaya dengan agamanya. Karena menurut dia nggak pernah melawan agama, tapi dia melawan institusi aja. Karena waktu kecil dia pernah bercita-cita ingin sebagai pendeta perempuan di Irlandia kalau dia nggak jadi penyanyi. Dia pengen jadi pendeta. Nah, pada tahun 2014, dia diundang oleh Israel untuk manggung di Israel dan dia tolak. So, ini salah satu yang bikin saya salut sama dia, di mana di saat itu di dunia barat jarang-jarang juga orang bule, sampai sekarang juga masih banyak propaganda. Jarang-jarang bule yang yang hidup di sini yang membela Palestina karena dipropaganda oleh media. Tapi Sinek ini, disinilah saya melihat kepintarannya dia. Tapi di tahun 2014, itu 10 tahun yang lampau, dia sudah tahu kebenarannya. Karena dia nggak pakai media, dia pakai logika, dia pakai kepintaran dalam mencerna sebuah peristiwa. Ini yang bikin saya salut sama dia. Nah, dia merefuse, dia menolak manggung di sana beralasan kalau dia bersimpati dengan keadaan orang di Palestina. Dia nggak peduli dengan media yang bilang begini, begitu. Dia nggak, dia nggak ambil pusing. Kontroversi lagi. Ini namanya dia berasal dari Eropa dan beragama Kristen, bahwa Israel adalah promised land, tanah yang dijanjikan, tapi Sinek malah mendukung Palestina, dan dia pun berkarir di Inggris pendukung Israel. Di situ mulai lagi media, koran atau di pertelevisian bercerita tentang Sinek ini. Dia nggak peduli. Dia tetap berdiri di kebenaran menurut dia. Nah, sementara orang-orang di Eropa belum punya pengalaman, belum tahu kebenaran apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Yang orang tahu adalah Palestina orang-orangnya teroris, tapi Sinek enggak. Dia sudah tahu kalau Palestina itu dijajah, diperlakukan tidak adil oleh Israel. Dia menolak untuk manggung, untuk bernyanyi di Israel. Karena banyak kasus-kasus di gereja Katolik yang menyiksa anak-anak ini masih berlanjut, dia tahu itu kasus-kasusnya, dia mempelajari, ternyata keimanannya dia mulai berkurang dan dia mulai mempelajari agama-agama lain. So I studied all the different religions, and I actually left Islam to last because I had such a huge amount of prejudice about it, actually, Katanya setelah dia mempelajari semua agama lain, terakhir dia mempelajari Islam. Jadi di saat dia manggung juga, dia mendengar suara azan. Dan di setiap dia menyanyi, kadang-kadang irama suara azan itu dimasukin ke dalam irama lagunya dia di saat dia memanggung.
Kemudian dia sadar setelah mempelajari Islam, ternyata menurut dia Islam adalah kesimpulan dari perjalanan ajaran agama yang paling cerdas dari agama-agama lain. Dan pada tahun 2018 dia memutuskan masuk Islam. Walaupun menurut dia sudah Islam sebenarnya semenjak dia lahir. Di Islam, kita kembali ke Islam, katanya. Dia pernah diinterview bahwa hidayah itu datang sudah lama karena dia bernyanyi, dia sering mendengarkan azan yang menurut dia bahwa azan adalah irama dan lirik yang paling indah, dan itu datang dari Tuhan Allah, katanya. Dan Sinead pun masuk Islam di Dublin, di guide sama Sunni Islamic Center di sana, dan dia mengucapkan syahadah, dan dia mengganti namanya menjadi Syuhada Sadakat, yang berarti berserah hidup kepada Allah dengan bersedekah, dengan berbagi, itu intinya. Nah, lumayan heboh di Inggris atau di dunia juga di saat Sinead ini memutuskan kembali ke Islam. Banyak sekali interview apa alasan dia masuk Islam. Dia menjelaskan kalau dia itu ternyata sudah Islam semenjak dia lahir, dan dia mulai berhijab. Jadi setelah dia masuk Islam, dimanapun dia manggung, dia pakai hijab. Namun pembelajaran dia tentang Islam masih baru ya, masih belajar juga. Dia pun bikin statement bahwa seseorang tidak boleh dipaksa dalam melakukan hijab, dan orang tidak boleh juga dipaksa untuk meninggalkan hijab. Semua itu pilihan dari orang, dari wanita tersebut. Kalau mereka sudah bikin pilihan, hargai pilihan mereka. Karena setiap manusia mempunyai di mana mereka siap untuk melakukan sesuatu. Kalau menurut saya sih, saya setuju juga dengan hal itu. Namun tahun kemarin, awal 2023, Sinead dihadang oleh tragedi yang lumayan paling berat selama hidupnya, yaitu anaknya yang mempunyai sedikit penyakit mental. Anaknya itu dirawat di salah satu rumah sakit mental, dan anaknya ini sering attempt to kill himself, kayak selalu pengen bunuh diri gitu. Jadi mungkin ada yang ngomong di kepalanya dia, nyuruh dia untuk bunuh diri. Jadi kalau di rumah sakit itu, dia itu dijaga keamanannya dia agar dia nggak bunuh diri. Ternyata pada tanggal 7 Januari 2023, anaknya lolos dari rumah sakit itu, kabur, dan dia berhasil bunuh diri. Dan itulah bikin Sinead ini terpuruk sekali. Dan Sinead ini secara kondisi kesehatan, karena dia waktu muda dia merokok, terus dia juga ganja, jadi paru-parunya juga mempunyai suatu penyakit paru-paru dan asma juga. Jadi kondisinya dia secara kesehatan juga nggak bagus, tambah lagi dengan kehilangan anaknya Son, bikin dia makin terpuruk. Dia pun pindah ke London setelah anaknya meninggal, karena dia tidak ingin tinggal di kesepian di Irlandia. Dia pindah ke London, beli flat di sana, beli apartemen, dan dia ingin, karena London lumayan rame ya, karena setelah kehilangan anaknya ini dia juga ngerasa pengen ikut sama anaknya gitu. Dengan menghindari itu terjadi, dia pindah ke London, beli apartemen di sana, dan tanggal 26 Juli 2023, berarti 6 bulan setelah anaknya meninggal, dia pun meninggal dunia. Meninggal secara alami, yaitu karena penyakit asma dan paru-paru tadi. Alhamdulillahnya dia nggak meninggal bunuh diri. Nah, Sinead dikuburkan di Dublin berdasarkan agama yang dianutnya, yaitu Islam. Jadi dia itu Islam mulai dari tahun 2018 sampai 2023, selama 5 tahun. Nah, yang saya petik di sini adalah kita nggak tahu perjalanan manusia.
Kita nggak bisa menghakimi manusia. Manusia yang kita lihat sekarang ini menurut kita mungkin dia melakukan keadaan sesuatu hal yang biadab, sesuatu hal yang liar, atau sesuatu hal yang orang-orang menjudge ini adalah bukan perempuan yang baik, ini bukan laki-laki yang baik. Ternyata di akhir hayatnya, kalau kita berdasarkan agama Islam, dia meninggal secara Islam, dan itu dosanya, setahu saya ya, walaupun dia melakukan dosa mungkin semenjak dia masuk Islam, yaitu 5 tahun, itu nggak seberapa juga dosanya, dan dia masih dalam proses belajar Islam. Saya nggak tahu hukumnya bagi mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam dan belajar masuk Islam. So, hanya Allah yang tahu. Jadi kita jangan menghakimi manusia karena kita nggak tahu di hari akhir atau di masa depan, ke depannya manusia tersebut jauh lebih baik dari kita. Nah, sekarang orang-orang yang memikir kalau Shinen itu adalah artis yang kontroversi, artis yang liar, salah seorang yang dibilang bukan orang baik mungkin. Sekarang mereka semua sadar bahwa apapun yang dibilang sama Shinen itu adalah benar. Salah satunya adalah tentang Palestina dan Israel. Bahwa benar Israel itu bajingan, bahwa benar institusi-institusi yang dibilang oleh Shinen itu banyak yang tidak melakukan perbuatan yang benar, dan dia menjadi role model bagi anak-anak muda sampai sekarang ini di Irlandia, bagaimana jadi diri sendiri, bagaimana melindungi diri sendiri. Walaupun di saat kehidupannya si Shinen ini dia tahu dia bukanlah manusia yang sempurna, dia melakukan banyak kesalahan, tapi satu hal yang dia lakukan adalah berdiri dengan kebenaran. Ya, itulah kisah dari seorang artis yang sangat terkenal sekali, terutama pada tahun 1990-an. Dan banyak sekali hal yang bisa kita petik, di mana kehidupan yang beliau jalani dan akhirnya berakhir di Islam. Alhamdulillah. So, thank you so much for watching. Bagaimana menurut kalian? Silahkan taruh komen di bawah. Jika ada rekomendasi dari kalian, kasih tahu aja. And thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys. Between times, I mean, Sinead was just her own person. And also, I'm inspired by her legacy of activism. Thanks to Sinead for blazing the trail. Yeah. You know, she illuminated the path for us all from... Thanks. And the only thing I feel so sad about was the way she was treated in Ireland. I think that people should have supported her more, spoke out when nobody else would do. Difficult people who refuse to be silent. As an Irish Muslim, I felt that I should be here on behalf of my community to pay my respects. No regrets in terms of what she was saying. It turned out to be, as I say, quite prescient. It turned out to be just true, and people weren't ready to listen to it at first.